Halo semua, kembali lagi di video kali ini saya akan membahas terkait dengan saham yang memiliki harga masih di bawah harga 200-an per lembar sahamnya serta memiliki dividen yield yang cukup tinggi yaitu kisaran 14,8% dan memiliki valuasi yang masih cukup murah dan hutang dari perusahaannya itu masih sangat sedikit dibandingkan modal yang dimiliki. Namun sebelum saya lanjut, saham apa yang akan saya bahas, teman-teman silakan di like, di komen, dan di subscribe terlebih dahulu agar saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, langsung saja. Saham yang dimaksud di sini adalah saham DMAS atau PT Puradelta Lestari Tbk, di mana saham ini pada saat ini memiliki harga di kisaran Rp168 per lembar sahamnya atau setara dengan 16.800 per lot saham itu sendiri, di mana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir harga saham ini sudah naik di kisaran 30,23% dari harga IPO yang di awal, sehingga dalam jangka waktu yang panjang saham ini memiliki potensi kenaikan harga yang lebih tinggi lagi. Nah, kenapa? Karena mengingat harga saham ini untuk saat ini masih lebih murah. Oke, untuk lebih lanjut kita akan bahas terkait dengan beberapa valuasi yang penting sekiranya dari saham DMAS, di mana secara laporan pendapatan secara year to year kita bisa lihat di tahun 2023 untuk pendapatannya itu sudah meningkat sebesar 66,90%. Kemudian laba bersihnya mengalami peningkatan 64,08% dibandingkan kuartal sebelumnya di kuartal 1 tahun 2023, serta ini juga lebih tinggi secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita bisa lihat secara tahunan, di mana di tahun 2022 saja itu memiliki kenaikan investasi tunai jangka pendeknya itu sebesar 27,42%, mengalami peningkatan, dan total asetnya juga meningkat 8,33%, dan total liabilitas yang dimiliki juga mengalami peningkatan 17,83%. Nah, ini di tahun 2023, dimana kalau kita lihat di tahun 2023. Nah, secara lebih detail kita dapat lihat di sini secara peningkatan dari kuartal ke kuartal di tahun 2022 serta kuartal 1 hingga kuartal 3 di tahun 2023. Dari total pendapatan khususnya yang pertama di sini kita bisa lihat bahwa di tahun 2022 memang pendapatannya di kuartal keempat itu 5,311 miliar. Itu cukup tinggi, namun itu lebih rendah dibandingkan kuartal ketiga di tahun 2022. Namun di kuartal ke-1 2023 ini mengalami penurunan, dan di kuartal kedua juga mengalami penurunan. Akan tetapi di kuartal ketiga ini menunjukkan tren yang positif, di mana pendapatannya itu meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya, bahkan lebih tinggi bandingkan kuartal keempat di tahun 2022. Yaitu artinya di tahun 2023 dari pendapatan saham DMAS sudah mulai mengalami peningkatan. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi laba dengan pendapatannya yang meningkat juga otomatis akan cenderung mengikuti dari laba perusahaan itu sendiri juga cenderung mengalami peningkatan, di mana di Q ketiga tahun 2023 itu juga sebesar 922 miliar, itu lebih besar dibandingkan Q kedua dan bahkan dibandingkan kuartal ketiga tahun 2023 itu juga lebih tinggi. Cuman di sini di kuartal keempat tahun 2022 itu masih jauh lebih tinggi. Akan tetapi secara tren di tahun 2023 dari kuartal 1, kuartal 2 dan kuartal 3 itu memiliki tren yang positif, yaitu terus mengalami peningkatan. Sehingga ini memiliki potensi bahwa di kuartal keempat nanti di tahun 2023 akan berpotensi mengalami peningkatan dan bahkan lebih tinggi dibandingkan kuartal keempat di tahun 2022. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi laba usaha secara bersihnya juga akan cenderung mengalami peningkatan di kuartal 1, 2, dan 3, itu dimana di kuartal ketiga di tahun 2023 itu secara signifikan hampir 3 kali lebih besar dibandingkan Q2 tahun 2023. Nah, kemudian ketika kita lihat secara laba bersihnya secara tahun berjalan, di sini kita bisa lihat bahwa laba tahun berjalannya untuk laba bersihnya juga di kuartal ketiga di tahun 2023 itu sudah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan kuartal kedua di tahun 2023.
Nah, kemudian ketika kita lihat dari saham DMAS itu sendiri adalah saham yang bergerak di sektor properti dan real estate, di mana bisnisnya itu banyak berkembang di pengembangan industri di kawasan industri serta didukung oleh pembangunan perumahan dan komersial. Artinya ada terkait dengan pembangunan perumahan, dijual belikan, kemudian juga ada disewakan atau dikomersialkan. Nah, kemudian dari segi pemegang sahamnya di sini masih mayoritas dipegang oleh pengendali, yaitu PT Sumber Arus Mulia sebesar 57,28% dan Sojit Corporation sebesar 25%. Nah, kemudian secara keseluruhan dari price performance harga saham DMAS ini memang seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa saham DMAS ini secara jangka panjang, yaitu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir itu sudah meningkat sebesar 31,25%. Ini menandakan bahwa saham ini cocok untuk diinvestasikan dalam jangka waktu yang cukup panjang seperti itu. Karena di sini trennya price performance di kurun waktu yang cukup singkat pun itu masih belum mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan mengalami penurunan atau kerugian seperti itu. Nah, kemudian ketika kita lihat dari EPS-nya, earning per share-nya itu dari kuartal 1, 2, 3, dan 4 dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Di sini memang di kuartal ke-1 itu jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Kuartal kedua itu mengalami peningkatan di tahun 2023. Di kuartal ketiga itu masih nol ya. Kemungkinan di kuartal keempat ini masih berpotensi adanya peningkatan dibandingkan kuartal ketiga, kedua, dan ke-1 di tahun 2023. Nah, di sini untuk terkait dengan dividen juga saham ini sebenarnya sangat rutin membagikan dividen setiap tahun, bahkan hingga 2 kali dalam setahun. Cuma di sini secara historinya di tahun 2023 di catatan berdasarkan data yang saya dapat ini belum membagikan dividen di tahun 2023 yang nantinya akan dibagikan dividennya di tahun 2024, di mana di sini ada faedah di 14 bulan 7 2023 itu adalah pembagian saham di tahun 2022 yang dibagikan di bulan 7 tahun 2023. Nah, kemudian terkait dengan secara fundamental, di mana dari aset dari saham DMAS ini yaitu 6,76%, kemudian liability-nya itu 913,98 miliar, serta memiliki equity yang cukup tinggi 5,85 triliun dan memiliki net profit 608,10 miliar. Nah, secara earning per share atau EPS-nya ini masih cukup baik, 16,82. Kemudian terkait dengan book value per share-nya itu di kisaran harga 121,31 rupiah per lembar sahamnya atau nilai bukunya, sehingga harga saham ini masih di angka 168, itu belum beda jauh secara signifikan. Jadi secara valuasi masih cukup dekat. Nah, kita bisa lihat bahwa secara valuasi di sini yang menarik di sini adalah dari segi dividen yield, di mana dengan harga saham yang 168 rupiah per lembar sahamnya yang harganya masih jauh di bawah harga 200-an, itu memiliki dividen yield sebesar 14,88%. Dengan PER baru 9,9 kali, itu yang masih jauh di bawah 15 kali, serta memiliki price book value ratio yaitu 1,38 kali, yang artinya baru 1,38 kali lebih besar nilai harga saham sekarang dibandingkan nilai buku saham dari perusahaan itu, yaitu sebesar 121,31 rupiah per lembar sahamnya. Nah, secara profitability-nya memang secara dividen payout ratio-nya cukup tinggi, yaitu 148,61%. Kemudian memiliki net profit margin yang cukup besar juga, yaitu 61,82%. Dan yang menarik di sini adalah seperti yang saya sampaikan di awal, hutang perusahaan itu masih sangat kecil, di mana DER-nya itu hanya 15,63%. Itu artinya bahwa hutang yang dimiliki oleh perusahaan atau liability-nya itu masih jauh lebih kecil dibandingkan modal yang dimiliki atau equity yang dimiliki. Nah, di sini artinya bahwa hutangnya yang sebesar 913,98 miliar itu hanya sebesar 15,63% dari jumlah equity-nya, yaitu 5,85 triliun, sehingga masih cukup dikategorikan cukup baik, karena dari modal itu sendiri pun sudah cukup mengcover jauh lebih besar dari hutang yang dimiliki itu. Jadi itu sangat menarik terkait dengan saham DMAS.
Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi harga pergerakan di pasar atau di market, ini saya tampilkan dari cek dari TradingView. Nah, di sini bisa lihat bahwa untuk saat ini harga saham DMAS ini memang masih memiliki harga yang cukup rendah atau harga yang di bawah, bisa dikatakan bergerak di area support, dan di sini sekarang dalam posisi sideways di kisaran harga 160 hingga 170 rupiah per lembar sahamnya. Jadi saham ini untuk teman-teman yang ingin koleksi di saham properti, untuk saham DMAS ini masih cukup dapat dikategorikan harga yang masih cukup murah karena masih bergerak harga di bawah dibandingkan harga saham di tahun-tahun sebelumnya yang menyentuh di harga 300-an seperti itu. Nah, kemudian ketika kita melihat secara probability-nya dari segi pergerakan harga, di sini probability artinya kecenderungan pergerakan harga saham itu dari tahun ke tahun dan dari bulan ke bulan selama 12 bulan setiap tahunnya. Nah, kita bisa lihat dari tahun 2019 hingga tahun 2023, di sini kita bisa lihat bahwa saham DMAS ini cenderung akan mengalami kenaikan itu lebih mayoritas di bulan Juli dan bulan Agustus, kemudian di bulan Oktober. Nah, ketika kita lihat di akhir tahun, dari tahun 2019 hingga tahun 2023, di mana kita bisa lihat di bulan November, yaitu bulan saat ini, kemudian di bulan Desember atau akhir tahun, di sini dari tahun 2021, probability-nya itu cenderung mengalami penurunan, dan di tahun 2022 juga cenderung mengalami penurunan, dan di tahun 2023, di bulan ini yaitu di bulan November juga sudah mengalami penurunan, dan bulan November ini belum habis. Jadi kemungkinan besar juga di bulan November dan bulan Desember juga akan cenderung mengalami penurunan. Sehingga secara rata-rata dari tahun ke tahun memang di tahun 2019 yang mengalami peningkatan selama setahun itu 23,78%. Nah, di tahun 2020 ini mengalami penurunan karena di sini ada yang namanya pandemi COVID-19 ya. Jadi harga saham properti itu cenderung mengalami penurunan karena terindikasi akibat adanya COVID-19, sehingga di sini sangat jelas bahwa di tahun 2020 menurun dan di tahun 2021 itu paling tinggi yaitu 23,08% minusnya, dan di tahun 2022 dan di tahun 2023 sudah mulai mengalami penurunan dari segi minusnya. Jadi semoga di tahun 2023 ini tidak lebih besar dibandingkan tahun 2022. Itu artinya saham properti sudah mulai ada sedikit pemulihan, dan semoga dalam jangka waktu yang cukup panjang ke depan akan terus mengalami perbaikan-perbaikan dari harga saham properti itu. Jadi seperti itu teman-teman terkait dengan pembahasan dari saham DMAS, di mana saham ini memiliki harga yang masih cukup murah yaitu di bawah 200-an, dan secara valuasi juga price book value rasionya masih di bawah 2 kali yaitu 1,38 kali, dan memiliki PER yang masih cukup rendah. Dan yang sangat penting di sini adalah memiliki, bagi teman-teman yang suka terhadap dividen, saham DMAS ini juga memiliki pembagian dividen yield yang cukup besar yaitu 14,88%, serta yang sangat menarik juga tidak kalah pentingnya yaitu hutang dari perusahaan DMAS itu sendiri juga DER-nya masih cukup kecil. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi demikian pembahasan untuk video kali ini. Namun sebelum saya akhiri, saya tetap disclaimer buat teman-teman semua bahwa saham yang saya sebutkan itu bukan rekomendasi ajakan untuk beli, melainkan hanya edukasi menurut pendapat pribadi, dan segala risiko yang ditimbulkan baik kerugian maupun keuntungan merupakan tanggung jawab masing-masing dari teman-teman. Oke, sekian dulu videonya untuk kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.